Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukhari CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo akan mencoba memaparkan kesimpulan dari materi modul 2.3 yang kita pelajari 2 minggu terakhir ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi serta konektivitas antar materi dan pemahaman saya sebagai coach di sekolah. Selama 2 minggu ini kita semua telah mempelajari modul 2.3 dengan beragam ilmu pengetahuan yang disajikan oleh instruktur, dipaparkan oleh PP dan dijabarkan panjang luar oleh fasilitator, serta kolaborasi bersama kawan-kawan CGP yang saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi kompetensi dalam memecahkan modul 2.3 ini. Di modul 2.3 ini kita terfokus pada bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam lokal, baik itu diferensiasi terkait konten ataupun diferensiasi terkait proses serta diferensiasi terkait produk berdasarkan kesiapan minat dan bakat serta gaya belajar siswa. Tetapi juga tentang membangun hubungan kolaboratif yang berdiferensiasi dengan teman sejawat, guru, pegawai dan tata usaha, yang semua itu dikemas dalam sebuah kegiatan kolaborasi coaching. Di kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi itu lebih ditekankan juga kegiatan bagaimana menggali potensi pemimpin pembelajaran ini terkait kompetensi sosial dan kompetensi emosional yang perlu dimiliki oleh masing-masing pemangku pendidikan ini. Karena aspek sosial dan emosional ini adalah kunci dalam mendukung perkembangan siswa komunitas secara holistik. Hal ini berhubungan erat dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi tentunya, karena memahami latar belakang sosial emosional siswa dan memahami latar belakang sosial dan emosional kawan-kawan sejawat yang berada di lingkungan sekolah. Selain itu juga menemukan keterkaitan antara pembelajaran berbasis kompetensi sosial ini, bagaimana kita bisa mengontrol emosi mental dalam memecahkan persoalan yang ditemukan dalam proses pembelajaran dan proses di mana administrasi serta manajemen itu diadakan. Terkait ini tentu berpengaruh besar juga terhadap bagaimana kita berperan di sekolah sebagai coach yang akan mengcoaching beberapa yang ada di struktur sekolah, baik itu persoalan dengan siswa atau peserta didik, yang bisa saja kita mengcoaching mereka dengan latar belakang apa yang perlu kita coaching dengan masalah yang mereka hadapi. Dan juga bagaimana kita mengcoaching teman sejawat guru dalam hal menemukan masalah yang ada di guru itu atau di pegawai itu, sehingga dengan coaching yang kolaboratif yang baik tentu akan melahirkan sebuah konsep dan mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut. Apa yang harus kita lakukan dalam coaching tersebut? Pertama, membimbing dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ini perlu ditanamkan kepada pemimpin pembelajaran di sekolah, karena dengan tidak pahamnya dengan konsep diferensiasi ini tentu
kembalilah pendidikan itu seperti pendidikan masa lalu yang hanya berpihak kepada guru, tetapi dengan berdiferensiasi maka proses pembelajaran itu berpihak kepada murid. Yang kedua, bagaimana pengembangan dalam coaching itu pengembangan sosial emosional guru dan siswa. Bisa saja yang kita hadapi, yang kita coaching itu adalah guru, karena masing-masing latar belakang disiplin ilmu mempengaruhi karakter dan psikologis seseorang. Nggak perlu mendalami kompetensi sosial emosional ini agar tidak terjadi miskomunikasi atau misunderstanding antara pimpinan sekolah dengan bawahannya. Kemudian yang ketiga, menyediakan refleksi umpan balik yang konstruktif, di mana komunikasi itu dibangun secara efektif dua arah, tidak komunikasi satu arah. Karena kalau komunikasi satu arah itu akan melahirkan konsep pembenaran terhadap satu pihak. Tetapi jika komunikasi itu dua arah, maka dia akan efektif berkomunikasi dan terjadi sebuah siklus pemahaman yang berbeda yang nantinya ditemukan pada satu titik kesimpulan. Karena komunikasi itu dibangun secara baik dan konstruktif. Yang keempat, membangun tim kolaboratif atau tim pengajar yang perlu disiapkan oleh coach, oleh kami sebagai coach, bagaimana memimpin kelompok-kelompok mata pelajaran ini dan mereka bersatu menemukan sebuah metode atau media yang bagus untuk diterapkan di kelas masing-masing. Maka perlu adanya tim yang membina dan tim inilah yang kita bina bagaimana menjadi jembatan untuk memecahkan masalah antara guru A dengan guru B dengan guru C. Jadi dia adalah satu teamwork yang solid yang bisa memecahkan masalah. Yang kelima, menjadi role model. Kita sebagai pimpinan coach menjadi role model dalam pengembangan kompetensi guru. Artinya kita berperan sebagai pengembang kompetensi dan menawarkan pengembangan dan tentunya membangun pengembangan diri daripada masyarakat sekolah ini agar guru itu menjadi sebuah idola atau contoh bagi siswa didik dengan jaringan yang tentunya selaras antara pimpinan dengan guru pegawai serta dengan murid yang kita ajak. Refleksinya adalah melalui refleksi ini tentu menghubungkan jaringan materi, koneksi antar materi dari pembelajaran berdiferensiasi dengan sistem coach yang membangun mental, emosional, dan sosial, sehingga satu kesatuan materi ajar kita sudah diferensiasi, mental pengajarnya, emosionalnya terbangun, dan kompetensi sosialnya terbangun. Dan rencana ke depan adalah saya akan terus mencari untuk menghubungkan berbagai materi yang saya pelajari dalam modul ini dan mengembangkannya dan terus memperdalam pemahaman tentang berdiferensiasi ini. Kemudian sebagai coach tentu memperkuat sistem yang ada di lembaga sekolah agar coach ini bekerja dengan baik dan coachingnya bisa menerima dan menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada di sekolah. Saya kira seperti itu kesimpulan yang dapat disampaikan dari modul 2.3 ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kami yang sedang menjalani proses calon guru penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.